Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Anakku yang soleh-soleha, kakak-kakak kelas 6 yang dirahmati Allah SWT. Kita senantiasa selalu bersyukur ya kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, dan salam selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, serta kepada kita sekalian. Kakak-kakak yang soleh-soleha kelas 6, kita masih melanjutkan pelajaran PAI kelas 6, dimana pekan lalu sudah Ustadz jelaskan di bab 7 ya, meyakini hari akhir. Ustadz sudah jelaskan. Untuk pekan ini PAI kita itu melanjutkan yang bagian keduanya, yaitu terkait qada dan qadar. Mohon perhatikan baik-baik ya penjelasan Ustadz. Baik, sebelumnya Ustadz mengulangi kembali apa tujuan pembelajaran kita, dimana ada 4 ya di bab 7. Yang poin pertama dan ketiga itu sudah di hari akhir. Sekarang di terkait qada dan qadar itu di poin kedua dan keempat, yang dimana kita ingin memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian kita ingin menunjukkan hikmah beriman kepada qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Ini ya kurang lebih tujuan pembelajaran kita di bab 7. Nah, ini kurang lebih lagi Ustaz ulangi juga kata kunci tujuan pembelajaran kita terkait hari akhir dan qada dan qadar, di mana 2 poin ini untuk membentuk perilaku akhlak mulia kita. Baik, anakku yang soleh-soleha, kakak kelas 6 yang dirahmati Allah Ta'ala, terkait poin B ya, meyakini qada dan qadar, kita perlu ketahui kembali, dan Ustaz rasa kalian sudah tahu semua bahwa iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6 ya. Dimana sedikit pengertian penjelasan terkait qada itu apa. Qada yaitu suatu ketetapan Allah yang bersifat umum atau menyeluruh. Misalnya semua manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Sedangkan kalau qadar yaitu ketetapan Allah yang berupa rincian-rincian secara detail. Misalnya semua makhluk hidup akan mati dengan cara seperti apa. Nah, ini yang membedakan ya qada dan qadar. Sekali lagi, kalau qada ini secara umum, kalau qadar ini secara khusus. Nah, di mana iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Ya, jadi sekali lagi Allah yang berkehendak, Allah menentukan, menetapkan dan memutuskan untuk semua makhluknya, bahkan untuk seluruh yang ada di muka bumi ini. Dan qada dan qadar ini biasa juga kita kenal dengan sebutan istilahnya itu takdir ya. Jadi kalau kita pernah dengar istilah takdir, itu adalah qada dan qadar, ketetapan dan keputusan. Dalilnya di Al-Quran itu di surat Al-Furqan ayat 2 yang di buku paket kita, dan masih banyak juga dalil lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiro. Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Baik, anak yang soleh-soleh ya, kakak kelas 6, ini kurang lebih pengertian secara lebih terperinci ya terkait qada. Apa itu? Bahwasanya Allah mengetahui terhadap apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Maka Dia memerintahkan kepada al-qalam atau pena agar menulis di lauhul mahfuz apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Entah itu kelahiran, kematian, bentuk wajah, serta lainnya. Atau seperti sukunya apa ya, dari asal dari mana, adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita tawar ya. Ketentuan Allah yang sudah ditetapkan pada zaman azali ini disebutlah qada ya, atau ketetapan. Sedangkan kalau Allah telah menentukan umurnya berapa, rezekinya berapa banyak, dan kematian manusia, tapi manusia diberi
hak untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Adapun ketentuan Allah yang ditetapkannya atas manusia setelah berusaha dan berdoa itu disebut qadar atau kadar itu, atau ketentuan, keputusan. Jadi keputusan Allah akan menetapkan sesuatu ya, dengan menentukan umur, rezeki, seperti apa nanti mati sebuah manusia, itu adalah kadar. Ya, nah ini membedakan nanti qada dan qadar. Kalau qada itu umum, kalau kadar ini khusus. Ya, jadi terkait sekali lagi keputusan Allah itu manusia diberikan kebebasan untuk memilih, menentukan, nanti Allah yang memutuskan atau menetapkan. Di mana dalilnya itu di surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ya. Jadi kita manusia diberikan pilihan-pilihan untuk menentukan, kita tahu kan ini baik, ini buruk nanti ya. Kalau kita sudah berikhtiar, berdoa, nanti Allah akan putuskan. Nah, jadi anakku yang soleh-soleh kelas 6, perbedaan takdir yang diberikan kepada manusia dan takdir yang diberikan untuk alam semesta ya itu berbeda. Dimana yaitu kalau manusia kan diberikan akal. Nah, jadi manusia dengan akalnya ini dipersilakan untuk kita memilih takdir, sedangkan alam tidak bisa. Ya. Misalnya pilihan manusia beriman atau kafir, itu pilihan. Ya. Kemudian takdirnya orang yang beriman nantinya itu akan masuk surga. Takdirnya orang kafir adalah masuk neraka. Nah, ini sekali lagi manusia diberikan kewenangan untuk memilih ya. Baik anakku yang soleh-soleha, kemudian beriman kepada qada dan qadar mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan seorang mukmin ya. Jadi pastilah kita seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, dengan kita beriman kepada qada dan qadar punya pengaruh untuk kehidupan kita. Apa saja? Ada yang pertama yaitu keberanian, pantang mundur dan tidak tunduk kepada kekuatan siapapun di dunia ini, karena semua itu dari Allah ya. Kemudian terbebas dari penyakit tinggi hati, sebab ia cuma mampu berusaha dan yang memberikan keberhasilan adalah Allah ya. Kemudian sabar dan tidak putus asa. Terakhir, semangat dalam beramal, bekerja dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini kurang lebih ya pengaruh kita seorang mukmin dengan beriman kepada qada dan qadar. Oke, baik kakak yang soleh ya kelas 6. Jadi cukup materi qada dan qadar di bagian kedua ya, bab 7. Untuk tugas bab 7 lanjutannya yaitu Ustaz minta kalian menulis rangkuman atau ringkasan materi meyakini qada dan qadar. Tulis di buku tulis ya, meringkas saja ya, nggak usah ditulis semuanya dari A sampai Z yang Ustaz jelaskan. Tulis yang penting-penting menurut kalian ya, ditulis di buku tulis, dan nantinya nggak usah difoto, nggak usah dikirim ke Ustadz langsung. Nanti Ustadz koreksi dan berikan nilai nanti kalau kita tatap muka di pekan depan. Semoga tatap muka ya. Kemudian yang kedua, Ustadz minta kalian menghafal pengertian qada dan qadar serta sedikit penjelasannya atau contoh-contohnya dalam bentuk video. Nah, ini harus kalian bikin video menjelaskan qada itu apa, qadar itu apa, sedikit penjelasannya dan contohnya. Tidak boleh lihat buku ya. Nah, kalau yang video ini Ustaz tunggu paling lama hari Sabtu ya. Kalau hari Ahad kan kalian mungkin mau liburan, paling lama hari Sabtu videonya sudah dikumpulkan ke Ustaz. Baik kakak yang soleh kelas 6, barakallahu fikum, semua keberkahan untuk kalian semua dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video penjelasan Ustadz, dan pastinya semoga kita semua sehat, saling doakan. Kalau ada yang sakit semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, tetap semangat dalam belajar dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.